Halo teman-teman sobat UMKM semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Kak Wahyu di channel YouTube Sobat UMKM. Dan hari ini saya sedang bersama Mbak Fitri. Halo. Oke, annyeonghaseyo. Oke, pokoknya hari ini saya sedang mencoba untuk membantu beberapa pertanyaan dari teman-teman UMKM. Oh iya, saya tetap pakai masker ya. Maskernya nggak saya lepas. Tetap protokol kesehatan. Di video ini saya mau membicarakan tentang tips dan trik bagaimana Anda bisa lolos kurasi produk untuk bisa ikut kegiatan Market Hub Sibakul gratis ongkir dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY. Yuk simak video selengkapnya. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya, kasih komentar, kasih dukungan. Sekarang subscribernya sudah 1.800, keren banget ya. Just ya kan. Nah, makasih banget. Nah, ini video permintaan dari teman-teman yang menanyakan tentang apa sih tips dan triknya. Nah, ini langsung saja. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Oke, namanya salam sehat semuanya ya. Oke, salam sehat. Mbak Fitri, terima kasih loh ya, ini sudah mau bergabung di sini. Gak apa-apa, sini aja. Oke. Mbak Fitri, ini kan ada yang nanya-nanya nih tentang fasilitas gratis ongkir. Terus nanya kok saya nggak lolos kurasi gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau mau kurasi produk itu sebenarnya gampang atau sulit sih? Gampang banget Kak Wahyu. Gampang ya? Iya, Okay. gampang banget. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan adalah foto produk karena kita kurasinya by online ya, teman-teman. Jadi siapkan foto produk yang semenarik mungkin. Dan itu kira-kira bisa langsung eye catching gitu, kalau misalkan ada orang melihat langsung berminat untuk membeli produk kita. Itu yang pertama. Nah, nanti mungkin bisa dibahas Kak Wahyu untuk beberapa produk, dalam artian kita kan ada produk kuliner, ada craft seperti itu ya, dan ada fashion juga. Untuk kuliner sendiri terbagi dua, produk yang kering dan produk yang langsung ready to eat. Kayak gitu ya. Nah itu ada istilahnya kriterianya sendiri, gimana caranya supaya bisa lolos kurasi. Dan itu semuanya sebenarnya gampang banget ya. Nah teman-teman, ini udah dikasih bocoran ya. Sebenarnya sih kalau dibilang gratis ongkir ini katanya kurasinya paling mudah ya, paling mudah dibandingkan dengan proses kurasi untuk masuk bandara, pameran gitu. Betul. Ya, dan lain-lainnya. Bener ya? Itu kenapa sih boleh tahu? Jadi kita pengen banget membantu para pelaku usaha mitra binaan dari Dinas Koperasi UKM DIY supaya di era pandemi ini, di masa pandemi Kak Wahyu, itu tetap bisa survive lah seperti itu. Sehingga kami memang tidak terlalu yang aturannya ketat banget, enggak. Misalkan salah satunya adalah legalitas. Ya. Kalau misalkan itu makanannya berupa produk kalengan atau kemasan kayak gitu ya, dari kamu misalkan belum punya PRT, nggak apa-apa, nanti kita fasilitasi untuk mendapatkan PRT. Malah dapat fasilitas ya? Ada kawan. Direkomendasikan ya? Direkomendasikan. Keren. Gitu. Halal belum ada, kita rekomendasikan. BPOM seperti itu. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang belum memiliki legalitas. Jadi kami masih tetap bisa lolos kurasi, tapi tetap ada guidance atau ketentuannya. Ini Nah, kayak menarik nih, karena kan tadi disampaikan nih, walaupun PIRT-nya belum, halalnya belum gitu ya, tapi tetap bisa lolos kurasi ya. Untuk program Market Hub gratis ongkir ini. Nah, cuman tadi disebutkan ada sesuatunya nih. Nah, boleh mungkin disebutkan kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan ketika
mengikuti proses kurasi produknya ini? Iya, boleh Kak Wahyu, boleh banget. Ini harus teman-teman semua harus tahu ini Kak Wahyu. Jadi sebenarnya kalau di internal kami makin banyak yang lolos itu makin asik gitu ya. Makin banyak ya, makin asik ya. Dan yang belum lolos pun kami arahkan untuk supaya segera lolos kayak gitu. Jadi nggak ada lagi yang tidak lolos sebenarnya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita bahas satu persatu ya Kak Wahyu. Boleh. Yang pertama adalah makanan basah atau ready to eat. Ya. Nah ini tergolong yang sebenarnya mudah juga. Yang penting tadi saya sampaikan foto produknya itu bagus. Foto produknya dulu ya. Foto produknya bagus. Terus kemudian tidak ada atau diminimalisir ada foto anggota tubuh. Kayak gitu. Misalkan nih ada makanan terus kita pegang kayak gini ya. Kelihatan tuh anggota tubuh kita. Nah, makanan itu misalkan nggak ada packagingnya Kak Wahyu. Di masa pandemi kita berusaha prokes kan. Nah, tangannya misalkan tidak pakai glove. Ya kan? Nah, itu auto tidak lolos. Gitu. Cuman gara-gara fotonya ada kelihatan tangan. Dan tanpa alas atau apa gitu ya. Di situ karena kita berusaha mengedukasi tetap agar prokes itu tetap jalan seperti itu. Kemudian makanannya bagus banget Kak Wahyu. Bagus banget. Sudah menarik minat. Kemudian saya melihat yang ngurasi juga agak ngeces gitu ya. Tapi ternyata backgroundnya itu selokan. Aduh, Iya kan? Backgroundnya Backgroundnya selokan. Itu auto juga tidak lolos. Jadi produknya menarik, di foto, cuman background fotonya itu sesuatu yang tidak mendukung produk itu gitu ya? Betul Kak Wahyu. Ada satu lagi Kak Wahyu. Produknya tadi sudah ya, udah cakep, menarik kayak gitu. Ditaruhnya di lantai, kemudian di foto jepret kayak gitu. Maksudnya mungkin tanpa atas ya kayak gitu. Karena memang satu produk bisa mengirimkan 3 foto, tanpa atas misalnya kan, tanpa samping kayak gitu. Nah mungkin yang tanpa atas ditaruhnya di lantai, kemudian difoto kayak gitu. Nah itu atau naruhnya di meja tapi kelihatan kakinya si pemoto. Nah itu ya bisa di crop dulu harusnya ya. Kayak gitu. Ini menarik. Diketawain loh, ini ada Mas Panca itu. Ada Mbak Lista juga itu ya. Nah ini tapi nggak apa-apa. Justru dengan adanya video ini kita bisa membantu menjelaskan kan. Jadi bukan berarti produk Anda tidak berkualitas, tapi hanya gara-gara soal fotonya saja, penyajian fotonya yang tidak atau kurang menarik ya. Gitu. Kita kembalikan ke diri kita sendiri kan Kak Wahyu. Nah kita pengen orang sekali melihat produk kita tertarik ya kan, apalagi terjadi transaksi deal misalnya kayak gitu. Nah gimana bisa menjadi transaksi yang real gitu kalau misalkan foto produknya ternyata menampilkan gambar-gambar seperti itu. Dan ini real kalau real ya? Iya real, ada semuanya di waktu pengalaman kita mengkurasi memang ada yang seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin salah satu dari teman-teman ada yang mengalami hal itu, mohon diperbaiki, bisa banget diperbaiki. Nah ini makasih. Nah ini tadi sudah disebutkan untuk konten foto supaya teman-teman bisa lebih cermat lagi, bisa lebih mempersiapkan lagi. Mungkin fotonya tidak harus bagus-bagus banget, tetapi estetikanya harus harus main lah. Harus main ya karena kan namanya makanan tuh khususnya ya, masa ditaruh di lantai kan kurang bagus ya. Kayak gitu. Atau yang tadi ya, fotonya tetap di meja, cuman kelihatan kaki. Kurang menarik ya. Terus selain foto apa lagi nih selain foto? Masih ada lagi Kak Wahyu. Ini mungkin ke arah makanan yang kering ya. Dalam kemasan maupun dalam kaleng misalnya kayak gitu. Nah itu juga ada ketentuannya. Misalkan dalam deskripsi kami berharap di situ kan ada kolom deskripsi itu mencantumkan bahan. Bahannya apa saja, nggak perlu curhat juga sih kayak gitu. Bahan-bahannya kemudian mencantumkan masa kadaluarsa. Jadi untuk deskripsi itu diisi dengan bahan bakunya apa? Masa kadaluarsa ditambah lagi dengan keunggulan sehingga kalimat yang menarik pembeli. Keunggulannya apa sih? Sama-sama donat misalnya, sama-sama coklat misalnya. Itu apa? Ternyata coklatnya ini ditambahin bahan
misalnya pegagan segala macam kayak gitu kan, itu meningkatkan imun misalnya kayak gitu Kak Wahyu. Jadi ada 3 komponen di deskripsi khusus untuk makanan kering atau dalam kemasan. Kalau makanan itu basah, ready to eat, nggak ada masa kadaluarsa, nggak masalah. Gitu. Tapi disampaikan aja bahwa ini makanan ready to eat gitu ya? Iya, ready to eat. Jadi tetap kolom deskripsi itu harus bisa menjelaskan tentang ini produknya seperti apa gitu ya? Iya, betul. Harus bisa menjelaskan seperti itu dan apa ya, nggak timbul pertanyaan dari customer. Jadi sekali melihat kemudian membaca mereka udah paham. Nggak perlu banyak tanya, langsung deal gitu Kak Wahyu. Wah ini keren banget nih. Ini jadi ternyata nih kurasi produknya untuk market dapur ongkir tuh sebenarnya mudah banget ya, cuman kayak gitu aja ya. Iya, betul. Produknya nggak harus diantar ke dinas koperasi juga ya? Nggak perlu Kak. Nggak perlu ya. Ini berarti nih langsung nih disampaikan sama Mbak Fitri. Jadi teman-teman tidak perlu mengantarkan produknya ke sini juga sebenarnya. Nggak perlu, iya. Tetap di tempat jenengan semuanya, di tempat usaha atau produksi teman-teman semuanya. Nanti akan ada yang pick up gitu kan Kak Wahyu. Dan satu lagi Kak Wahyu, untuk produk craft maupun fashion. Nah, ini juga berlaku untuk produk yang bisa mau dikirim keluar kota karena dari Dinas Koperasi UKM DIY juga memberikan fasilitas untuk keluar kota. Kayak gitu Kak Wahyu. Nah, ini juga apa ya? Harus mencantumkan tentang gramasinya karena itu berkaitan dengan nanti biaya produksi biaya ongkirnya berapa sih kayak gitu. Misalkan beratnya berapa, panjangnya, lebarnya itu dicantumkan untuk pengiriman keluar kota. Kayak gitu Kak Wahyu. Jadi cuma itu aja ya? Iya, cuma itu aja Kak Wahyu. Gampang banget kan? Gampang banget ya? Oke teman-teman, nah ini gampang banget nih. Yang pertama fotonya, yang kedua deskripsinya, terus yang ketiga gramasi. Ya udah, cuma itu aja ya? Itu aja. Nah ini teman-teman ternyata semudah itu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada yang belum lolos, nanti yang diperbaiki paling enggak ya cuma 3 itu aja ya. Dicek satu-satu gitu ya. Fotonya sudah menarik belum? Atau deskripsinya gitu ya, atau mungkin ada kolom gramasinya yang belum diisi aja atau masih kosong ya. Oke Mbak Fitri, makasih. Nah pokoknya teman-teman selamat buat teman-teman yang sudah lolos, dan bagi yang belum lolos kurasi, ayo tetap semangat, ayo boleh diperbaiki, dan kami berharap malah Anda juga segera memperbaiki. Kalau misalnya belum, bisa konsultasi juga ya? Boleh Kak. Nah ini ada konsultasi sama Mbak Fitri. Boleh, gimana caranya supaya segera lolos? Segera lolos ya. Kemudian kami berharap teman-teman semuanya juga aktif mengecek akunnya masing-masing Kak Wahyu. Cek akun ya? Jadi nggak perlu menanyakan lagi Mbak Fitri saya sudah lolos atau belum, seperti itu. Jadi tinggal cek aja, oh saya sudah lolos, oh saya belum lolos. Belum lolosnya nanti dilihat di catatan kurasi. Di kolom catatan kurasi itu ada ya? Ada di situ. Oke, siap. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Agak lama ini, 10 menit lebih. Tapi bismillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan terima kasih pokoknya Mbak Fitri. Nah, di sini ya. Semoga teman-teman nanti bisa ikut semua di program Market Hub. Kami tunggu untuk ikut daftar, dan yuk kita tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semuanya, sukses selalu, dan salam UKM naik kelas.